Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mohon untuk kepada ketua kelas memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesehatan walaupun dalam keadaan dunia yang tidak baik. Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Ya. Untuk pelajaran hari ini yaitu meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Mungkin sudah ada yang tahu terkait pengertian adab itu sendiri seperti apa. Ya, jadi kata adab, etika, moral, dan akhlak mempunyai pengertian yang hampir sama. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah sebutan tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Oleh karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia itu sendiri. Sementara moral berarti adat kebiasaan yang berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima masyarakat, mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk selanjutnya yaitu kata akhlak. Kata akhlak artinya budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, yang terbaik dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir maupun batin. Bagian dari akhlak adalah adab yang berarti tata krama Islam, mengajarkan untuk berpakaian dan berhias secara baik dan benar berdasarkan syariah Islam, meski tidak mengesampingkan mode atau tren masa kini asalkan sesuai dengan syariah Islam. Barusan itu adalah adab berpakaian menurut Islam. Untuk selanjutnya yaitu pengertian berpakaian menurut Islam. Berpakaian menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kriteria berpakaian yang benar-benar bukan sekedar berdasarkan kepantasan atau mode yang sedang tren, melainkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika kedua sumber hukum Islam ini sudah memutuskan hukum, maka setiap muslim tidak boleh membantahnya. Allah SWT bersabda berfirman dalam kisah surat Al-Ahzab ayat 36, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minati idan qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalalan mubina, yang artinya dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada pilihan yang lain
bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Berikut di antara syarat berpakaian muslim dan muslimah yang baik, yaitu yang pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang kedua yaitu bukan sekedar berfungsi sebagai penghiasan. Yang ketiga yaitu kainnya harus tebal dan tidak tipis. Yang keempat yaitu harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak menggambarkan lekuk dan tubuhnya. Yang kelima yaitu tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6, berpakaian yang tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Untuk yang ketujuh yaitu bukan pakaian trendy yang dapat menimbulkan fitnah dan riya. Barusan itu adalah prinsip tersebut perlu dipahami pula tentang ketentuan aurat dalam Islam. Aurat muslim dan laki-laki saat sholat adalah bertutup fisiknya dan pusarnya hingga lutut. Sedangkan bagi muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Barusan itu adalah adab berpakaian terkait menurut agama Islam, yaitu pengertian berpakaian menurut agama Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu cara berpakaian menurut Islam. Cara berpakaian menurut Islam yang pertama yaitu bagi wanita memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada. Yang kedua, menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan bagi wanita kecuali di hadapan mahramnya. Yang ketiga yaitu berpakaian bagi pria minimal menutup lutut sampai pusar, lebih baik jika berpakaian rapi. Yang selanjutnya yaitu bahan pakaian wanita tidak boleh tembus pandang. Yang kelima yaitu berpakaian tidak menyerupai wanita bagi pria, sebaliknya tidak menyerupai pria bagi wanita. Yang ketujuh yaitu yang keenam yaitu berpakaian tidak ketat sehingga tidak membentuk lekuk tubuh itu sendiri. Yang keenam yang ketujuh tidak berlebih-lebihan, misalnya panjang kainnya jangan sampai menyapu tanah. Yang terakhir yaitu berpakaianlah yang bersih dan indah. Barusan itu beberapa ketentuan tersebut jika diindahkan semakin menjadikan Islam itu sangat indah, anggun dan memiliki kesopanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam. Islam mengidentifikasikan pakaian sebagai pelindung, yaitu melindungi dari berbagai bahaya mungkin muncul. Sebaliknya, Barat mengidentifikasikan pakaian sebagai mode atau tren yang justru harus mengundang pihak laki-laki atau perempuan sehingga dapat menikmati keindahan tubuhnya lewat mode pakaian yang dikenakan. Adapun manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam yang pertama yaitu memelihara diri dari cuaca dingin atau panas dan cahaya lainnya. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Yang ketiga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari godaan setan. Yang kelima yaitu sebagai identitas diri, yaitu dikenal sebagai muslimah.
Yang terakhir yaitu sebagai ikhtiar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu adab berhias menurut Islam. Pengertian berhias menurut agama Islam adalah berhias adalah kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan sehingga timbul percaya diri pada diri seseorang. Tentu dengan catatan berhias tersebut bukan untuk mengundang selera atau syahwat orang lain dan menumbuhkan jiwa kotor, tetapi hanya mencari ridha Allah Shallallahu wa taala dan melaksanakan tuntunan Islam. Jika saat ini kita melihat realitas kehidupan masyarakat modern, nampak sekali adanya degradasi dalam berpakaian atau berhias. Aurat dibuka banyak tempat serta berhias yang sudah melebihi aturan. Rasa malu semakin hilang baik dilakukan oleh laki-laki apalagi perempuan. Motifnya pun hanya mementingkan duniawi yang hanya menonjolkan keindahan fisik dan materi. Untuk cara berhias, Islam menentukan 3 pedoman cara berhias secara Islami. Yang pertama, berhias yang dianjurkan antara lain: 1. Memulai segala sesuatu yang baik dari sebelah kanan. Yang kedua, mencukur kumis. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mencuci jari jemari tangan dan kaki. Yang kelima, memanjangkan jenggot. Yang keenam yaitu bersiwak. Ketujuh, istisqa dan istisyar. Yang ke-8, mencabut bulu ketiak. Yang ke-10, yang ke-9, mencukur rambut kemaluan. Yang ke-10, istinja. Yang ke-11, berhitan. Yang 12, bersisir. Yang ke-10 yang terakhir bercelak. Untuk selanjutnya yaitu berhias yang diperbolehkan di antara lain. Yang pertama, diperbolehkannya memakai pakaian sutra bagi wanita. Yang kedua, diperbolehkannya bagi wanita memakai pewarna kuku yang bukan cat. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Yang ketiga yaitu memakai perhiasan yang berbuat dari emas, perak, dan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, dan sebagainya. Untuk cara berhias yang dilarang diantaranya yaitu dilarang memotong rambut dengan riak dan menyambung rambut wanita itu sendiri. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakrin qalat la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustawsilat, yang artinya yaitu dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Barusan itu yang dilarang untuk memotong rambut. Untuk yang selanjutnya yaitu dilarang membuat tato. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala la anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasilata wal mustawsilata wal wasimata wal mustawsimata rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut
dan wanita yang meminta disambung rambutnya, dan melaknat wanita yang mencacah, menato, dan menata yang meminta dicacah atau menata ditato. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian yang aromanya dapat menimbulkan fitnah. Yang keempat yaitu tabarrus. Yang kelima mencabut atau mencukur alis. Yang keenam mencukur gigi. Yang ketujuh operasi kecantikan. Untuk poin terakhir yaitu manfaat dan hikmah berhias menurut Islam. Di antara manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh adalah menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan, dan harga diri. Yang kedua, menghindarkan diri dari sesuatu yang akan menjerumuskan ke arah perbuatan zina. Yang ketiga yaitu membedakan antar kepribadian orang Islam dan bukan Islam. Yang keempat yaitu menggambarkan bahwa orang Islam sangat patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima membuat terlihat lebih rapi, bersih dan indah. Yang keenam membuktikan bahwa Islam memperhatikan keindahannya. Bahwasanya barusan itu adalah penjelasan sedikit dari saya terkait adab berhias menurut Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah itu dari setan, kalau kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Jangan patah semangat. Terus berdoa semoga seluruh penyakit yang ada di dunia sempat dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit untuk teman, saudara, kerabat, khususnya kepada orang tua kita, kepada guru kita, mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang sembuh dan mudah-mudahan diberi rezeki dan amal soleh yang baik. Dan untuk kita yang lagi mencari ilmu dan berjuang mencari ilmu, mudah-mudahan diberi kesehatan dan mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.